Banyak dari mereka yang ketika saya bahas soal Islam terkejut gitu. Oh, jadi Islam percaya sama Yesus. Oh, Islam percaya sama Injil dan segala macam gitu. Saya kecelakaan, saya sempat nggak menyadarkan diri, dan pas saya sadarkan diri udah di dalam paret tuh. Jujur Pak, saya membuka mata saya, senang. Senang, kenapa? Karena saya... Setelah dahulu tahun-tahun dulu Sultan mengalami depresi, kemudian pulih, kemudian improvement ya dalam berbagai hal. Nah, saya katanya Sultan sekarang sudah menjadi musisi ya. Iya benar. Saya juga ada nonton lah beberapa YouTube channelnya Sultan di situ. Nanti mungkin editor bisa menampilkan. Itu Sultan nyanyi dengan genre rap ya. Ya, saya genre apapun Pak. Saya scream bisa, rap bisa, nyanyi bisa. Jadi kayak nggak terlalu terpaku sama satu Jadi genre. gimana ceritanya kok turnya itu ke musik gitu? Jadi Kenapa nggak ke atlet misalnya? Iya. Kenapa nggak ke kesenian nari atau apalah gitu? Jadi tahun 2018 Pak, saya itu terinspirasi dari sebuah grup musik yang namanya Dean Squad. Jadi Dean Squad. Udin gitu ya? Bukan Dean, agama gitu. Oh, Dean ya? Dean, nah Oke, Dean Squad gitu. Dean Nah Squad. Dean Squad ini mereka suka bikin musik-musik yang Islami. Mereka kayak bikin musik rap Islami gitu. Oh, oke. Dan mereka cukup besar influence-nya di kalangan anak muda. Dan jujur banyak orang yang masuk Islam karena mereka. Dari Amerika itu ya? Iya, dari Kanada. Kau Kanada. Ketika saya ngeliat itu Pak, saya kayak wow, ini mimpi terbesar saya. Saya pengen seenggaknya satu orang masuk Islam gitu. Akhirnya saya mulai coba bikin lagu-lagu Islami sedikit gitu kan. Sedikit demi sedikit akhirnya saya dapat audiens gitu. Tapi kebanyakan audiensnya orang Muslim gitu. Tapi selain saya juga bikin lagu untuk berdakwah gitu, saya juga bikin lagu sebagai jurnal hidup saya Pak. Oke. Jadi kayak semua kejadian hidup saya itu terangkum di dalam lagu-lagu dan MV saya. Bahkan ada MV Nothing at All namanya. Nothing at All itu sebuah MV di mana saya merepresentasikan transisi antara diri saya yang dulu dengan diri saya yang sekarang. Karena saya di situ tahun 2022 di awal itu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Dan akhirnya untuk merepresentasikan that commitment, saya harus bikin MV gitu tentang itu. Ini adalah jurnal hidup saya. Kalau Bapak buka ke self improvement dan segala macam, semua orang bakal bilang, "Oh iya, you should journal gitu. Jurnal saya dalam bentuk musik. Tapi selama ini saya lihat masih rap ya, genre. Iya, saya masih nge-rap kadang-kadang, tapi ya sekarang udah lebih ini aja. Nah, jadi kayak gini Pak, tahun 2019 di situ adalah masa di mana saya paham bahwa ternyata orang non-Muslim kurang tertarik sama musik yang saya bikin. Akhirnya di situ saya ubah haluan. Di situ saya bikin lagu yang lebih general, tidak terfokus sama agama gitu. Dan akhirnya saya bisa menggait banyak audiens non-Muslim gitu. Dan akhirnya sekarang ini liriknya ya maksudnya. Liriknya lebih general. Ya, gitu. lebih general gitu tentang kayak hal-hal yang lebih general, tidak spesifik ke agama gitu. Tapi masih aja sedikit demi sedikit saya masukkan kayak bits of religion into it. Walaupun mungkin sangat-sangat tersirat gitu. Nah, however, saya sekarang fokus dakwahnya itu bukan lagi lewat musik. Saya menggunakan musik itu sebagai kayak cover depan saya. Saya justru sekarang dakwahnya itu setiap kali saya kolaborasi dengan musisi luar, saya bakalan setidaknya kasih 5% pengetahuan agama Islam ke mereka. Bahkan sekarang hampir semua teman dekat, bukan hampir semua, emang semua teman dekat yang non-Muslim saya, itu udah saya kasih tahu soal Islam. Jadi kayak gini cara saya dakwah sekarang. Bahkan ada 2 atau 3 kayaknya orang yang udah mulai sama saya belajar soal Islam gitu. Ya tapi belum masuk Islam gitu. Tapi mereka sudah mulai nanya-nanya lah ya. Udah mulai nanya-nanya, udah mulai terus saya kan belajar Bible juga gitu. Jadi saya suka oh iya ini di Bible dibilang kayak gini. Oh, ini ternyata sebagai bahan diskusi. Iya, sebagai bahan diskusi gitu. Jadi saya kayak ngedengerin Zakir Naik, Yusuf Estes dan segala macam gitu untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah benar tapi dari perspektif Bible. Dan ini bukannya saya pengen kasih tahu bahwa saya orang yang religius atau yang alim banget. No, saya melihat diri saya sebagai orang yang berada di pintu gerbang. Jadi kalau ada orang yang non Muslim yang baru mau belajar Islam ya udah sama saya gitu. Nah, berarti Sultan banyak ya teman-teman orang asing gitu? Cukup banyak. Mayoritas teman saya orang asing. Itu bertemannya gara-gara musik atau sebelum bermusik sudah berteman? Sebelum musik juga udah berteman gitu Pak. Jadi sama gimana ya bilangnya?
karena saya kurang banyak dapat teman di sekitar sini, akhirnya saya melampiaskan diri saya ke dunia luar, di mana saya menemukan orang-orang di internet yang ternyata mindsetnya sama kayak saya gitu. Jadi dari situ mulai berkolaborasi ya. Iya benar. Membuat lagu. Iya benar. Ada album, sudah ada album Bang? Iya, saya kemarin sempat bikin album sama teman-teman dari sebenarnya musisinya ada dari 10 negara di album itu, tapi kalau digabungin sama produsernya itu bisa dibilang kayak 12 negara dalam satu album gitu. Dan itu sebenarnya isinya cuma teman-teman saya aja gitu. Maksudnya saya bukan tipe orang yang kayak pengen kolaborasi sama penyanyi terkenal dan segala macam. Saya lebih nyaman kolaborasi dengan orang-orang yang benar-benar saya kenal gitu. Soalnya ini cara kita ya jurnal hidup, Pak. Seperti yang saya tadi bilang, jurnal hidup. So ini cara saya mengingat mereka gitu. Tapi at the same time juga sedikit demi sedikit ketika kita lagi ngeproyek atau gimana gitu, saya masukkan sedikit, oh jadi Islam itu kayak gini. Banyak dari mereka yang ketika saya bahas soal Islam terkejut gitu. Oh, jadi Islam percaya sama Yesus. Oh, Islam percaya sama Injil dan segala macam gitu. Iya. Tapi apa alasannya kenapa kita nggak fully percaya sama Injil lagi? Itu banyak lagi ini kan ya. Jadi diskusi yang lain nanti. Iya, diskusi yang lain. Tapi saya apa yang saya tahu akan saya kasih tahu ke orang gitu. Dengan harapan bahwa setidaknya kita bisa jadi asbab hidayah bagi mereka. Bukan berarti saya kayak udah halim banget, enggak, tapi setidaknya mereka yang non muslim bisa setidaknya masuk Islam gitu. Ya kan mereka jadi tahu kan. Iya, itu mimpi saya. Apalagi kalau kita orang Islam memang sudah tahu tentang Islam. Tapi bagi yang non Muslim kan mereka mungkin sekedar tahu dari media-media yang numpang lewat, yang suka memberitakan dari perspektif negatif. Iya benar. Ya namanya juga media, berita bad news is good news bagi mereka. Benar. Oke, berarti dari bermusik ini Sultan banyak dapat pengalaman ya, dari dapat banyak jam terbang gitu ya. Dan kalau sekilas saya lihat video itu, kalau saya nggak kenal Sultan, mungkin saya menganggap ini anak dari luar Aceh. Ya, karena gaya-gayanya belum ini ya, belum lokal ya, konten lokalnya belum ya. Saya memang mencoba cari audiens luar negeri, Pak. Oh, nggak tertarik sama audiens lokal ya? Kurang tertarik, Pak. Jujur aja. Nanti ada pula penonton saya gue bilang ini wah sombong amat. Bukan gitu, maksudnya udah cukup banyak musisi yang untuk udah banyak musisi Aceh untuk audiens lokal. Ini kita perlu musisi Aceh yang audiens luar. Oh gitu, bagi-bagi tugas ya. Ya bagi-bagi tugas. Iya. Memang bagus juga itu ya. Jadi Sultan go global lah istilahnya. Amin. Go dunia. Terus dari Sultan juga ada cerita dari bermusik ini Sultan mendapat kesempatan pertukaran pelajar ya. Benar. Ke kemana itu? Ke Korea Selatan. Ya, dalam rangka apa? Ada sebuah beasiswa namanya IISMA, Indonesian International Students Mobility Awards. Jadi ya gitu, saya dapat kesempatan untuk belajar di Hanyang University Korea Selatan selama 1 semester. Nah, jadi apa hubungannya dengan musik? Jadi kan kalau kita mau daftar beasiswa pasti ada esainya gitu kan. Nah, saya di esai itu yang saya ceritain tentang pengalaman musik saya. Contohnya kayak gini. Banyak orang yang ngirain ketika kita achievement pencapaian. Banyak orang yang ngirain ketika achievement itu berarti harus sertifikat, berarti harus piala dan segala macam. Tapi menang lomba. Iya, menang lomba gitu. Tapi justru yang saya tulis di situ, achievement saya adalah saya bikin album dengan 12 negara gitu. Kenapa saya tulis di sini? Karena ini menunjukkan bahwa saya punya kemampuan untuk bekerja dengan orang multinegara gitu. Dan saya juga kasih tahu di situ bahwa saya udah sekarang bekerja di bawah label Prancis gitu. Jadi ini basically kayak international workspace gitu. Habis itu saya juga bilang bahwa saya bikin kayak grup kecil-kecilan, grup musik kecil-kecilan namanya Sky High gitu kan. Walaupun sekarang udah nggak lanjut lagi. Tapi itu isinya 5 negara gitu. Ini sendiri masuk ke nilai international community building. Jadi ini bukan piala, ini bukan sertifikat, tapi ini bisa ditengok sebagai achievement, sebagai pencapaian, dan akhirnya itu salah satu alasan kenapa saya bisa ke Korea gitu. Ya tentunya bukan cuma esai doang ya, maksudnya kayak ada interview dan segala macam. Tapi ya ada cukup membantu ya, lah. Cukup membantu gitu. Kan memang sepengetahuan saya tuh biasa komite seleksi itu mereka sangat mempertimbangkan aktivitas di luar aktivitas ekskul ya. Jadi ini anak ini aktivitas ekskulnya bagus, maka dia akan diluluskan lah tuh itu ya. Pengalaman paling menarik selama di Korea Selatan apa itu? Terkait dengan anak-anak muda, terkait dengan depresi. Karena kita baru semalam saya baca Korea Selatan itu depresinya sangat tinggi, angka bunuh diri. Benar, Pak. Jadi gimana ya? Kebanyakan bukan kebanyakan ya. Ini bisa dibilang kayak teman-teman yang saya temuin aja di sana.
Ada beberapa dari mereka yang seperti saya bilang tadi, mereka nggak pernah ketemu sama orang yang bisa terbuka 100% sama mereka. Atau banyak dari mereka yang merasa tidak punya tujuan di dalam hidup mereka. Karena mereka, ya saya harus belajar yang keras, habis itu nanti dapat kerja, habis itu that's happiness gitu kan. Tapi at the end of the day, ada beberapa dari mereka yang ngerasa kayak stuck di dalam sistem ini. Jadi ada beberapa teman Korea saya yang sampai hari ini masih teleponan sama saya kayak, oh ya, I feel stuck in this system, I want to get out dan segala macam. Ya saya juga nggak bisa bilang seluruh anak Korea seperti itu, tapi ada beberapa teman saya yang justru ketika saya balik dari Korea, mereka masih konsul sama saya sampai hari ini. Saya jadi kayak psikiater mereka gitu Pak. Dan pengalaman yang paling mengesankan bisa dibilang sih ketika saya ketemu sama teman-teman online saya gitu. Jadi itu sebenarnya alasan utama kenapa saya pengen ke Korea gitu. Jadi kemarin pas mau daftar beasiswa kan ada opsi negaranya tuh. Teman terdekat saya itu Rusia, Jepang, Yunani sama Korea gitu. Nah jadi kemarin yang cuma ada yang Korea gitu. Akhirnya ya udah Korea. Korea aja ya. Sudah ada teman di sana. Ya sudah ada teman di sana. Jadi ya tujuan saya pergi ke sana cuma pengen ketemu aja gitu. Soalnya teman-teman terdekat saya ini adalah orang-orang yang sempat mengubah hidup saya menjadi jauh lebih baik pas tahun 2020-2021. Jadi ya pengen aja gitu ketemu sama mentor saya gitu, ngerti gak sih? Iya. Nah, di Korea ngapain aja tuh? Belajar kayak ngampus belajar gitu? Iya, saya lebih banyak ikut komunitas, bikin proyek lagu dan bersosialisasi dengan orang-orang, mencari teman-teman baru gitu. Itu sih fokus saya nggak banyak jalan-jalan. Kayak emang nggak jalan-jalan deh kayaknya. Iya. Oke, apa ya? Ini udah banyak kita berbicara ya. Saya juga agak kehabisan bahan nih. Oke. Karena begini, saya khawatirnya pertanyaan-pertanyaan ini sensitif ya bagi kita orang di Aceh itu kan ada hal-hal yang sensitif. Karena orang kita ini suka judge ya, suka menjudge gitu kan, suka menjudgment nanti ini seperti ini kan. Oke, ini mungkin ya terakhir lah. Bagaimana mencari keseimbangan dalam hidup Sultan? Ada nggak resep yang Sultan terapkan? Sepertinya kayak gini, ketika kita udah bisa meditasi, ketika kita udah bisa self improvement, ya meditasi nggak perlu meditasi ya, sholat yang bener aja loh gitu. Ketika kita udah self improvement, nanti otomatis otak kita bakalan lebih baik gitu. Kita bakalan lebih bisa ngelihat kebaikan dari segala hal. Bapak tahu kan sekitar 3 minggu yang lalu saya kecelakaan. Iya. Saya kecelakaan, saya sempat nggak menyadarkan diri dan pas saya sadarkan diri udah di dalam paret tuh. Jujur Pak, saya membuka mata saya senang. Senang, kenapa? Karena saya kecelakaan itu padahal. Iya benar, tapi saya teringat bahwa semalam saya baru doa habis-habisan dan semalam itu malam ganjil Ramadan. Dan saya pas terbangun di dalam paret itu, yang pertama keinget sama saya adalah setelah kesusahan ada kebaikan, ada kemudahan gitu. Jadi kalau ini adalah kesusahan saya, coba bayangin nanti kemudahannya Pak gitu. Kebetulan baru semalam saya doa habis-habisan untuk kemudahan saya. Dikasih cobaan besoknya. Ini cuma ya udah, cobaannya udah ada. Ya tinggal nunggu kemudahannya aja nggak sih? Itu mindset saya bisa kayak gitu Pak. Padahal saya baru terbangun di dalam paret gitu. Tapi kalau kebanyakan orang kayak aduh anak itu kayak bandel banget. Saya maafin anak itu. Yang nabrak saya itu. Iya, mudah-mudahan kalau dia nonton ini lega dia. Ya aman, dosa Anda tidak ada gitu. Jadi ya gitu, maksudnya ketika kita self improvement dan segala macam, alam bawah sadar kita ujung-ujungnya positif sendiri Pak. Kita bakalan bisa ngelihat cobaan sebagai alasan bagi kita untuk bangkit setelahnya. Jadi kayak gini Pak, ada sebuah sebuah hukum namanya Regent Beta Paradox. Jadi ini tuh basically kalau saya pengen bikin secara singkat, orang yang lebih jauh jatuhnya, lebih mudah untuk naiknya. Makin dalam gitu. Makin dalam jatuhnya makin mudah naiknya. Ini Regent Beta Paradox gitu. Jadi kalau Bapak nyadar, kebanyakan orang yang nggak punya banyak masalah di hidupnya, mereka nggak biasa-biasa aja hidupnya. Tapi orang yang pernah gagal, udah pernah ini, udah pernah itu, mereka lah orang-orang sukses gitu. Kenapa ya? Karena itu Regent Beta Paradox. Gitu. Jadi bisa jadi mereka punya energi ya. Iya benar. Jadi besar energi dia untuk kembali bangkit. Gitu. Benar. Jadi saya ngelihat cobaan-cobaan saya sebagai itu sekarang. Saya justru sekarang bisa lebih bersyukur bahwa saya punya cobaan karena wow, kalau ini cobaan saya ya coba bayangin nanti saya improve-nya kayak mana. Asrar, teman saya, dia
bahkan bilang sama saya dia pengen kayak ngerasain kayak trauma tuh gimana gitu, soalnya dia nggak pernah trauma gitu kayak saya gitu kan. Hidupnya baik-baik aja. Iya, hidupnya baik-baik aja. Akhirnya saya duluan yang improve daripada dia gitu. Dia justru harus berguru sama saya gitu soal self improvement dan segala macam gitu. Karena saya yang anak yang kena traumanya gitu. Ya gitu sih Pak. Jadi kita harus pahamin bahwa cobaan itu justru bisa dijadikan bahan untuk kita bangkit gitu. Dan kita harus bisa ngelihat itu sebagai cobaan. Jangan ngelihat itu sebagai kayak oh ya maksudnya ini hidup gitu. Akhirnya kita nggak pikirin. Akhirnya kita bilang kita nggak depresi padahal kita pesimis dan segala macam. Enggak, Anda depresi, Anda punya masalah tapi Anda melarikan diri dari masalah itu. Anda harus bisa fight itu masalah. Soalnya kayak gini, masalah bagi saya Pak, itu kayak boss level. Kayak level boss gitu. Jadi setiap kali kita mau naik level, itu pasti ada bosnya. Oke? Let's say ini boss level 1. Kita selama level ini mudah gitu, cukup mudah lah gitu. Giliran bosnya kan agak susah nih. Nah, ketika kita udah lewat bosnya hilang, akhirnya kita naik ke level 2. Di level 2 kita equipment kita naik, kayak semua skill kita naikin itu dan segala macam. Kita nanti bisa upgrade karakter atau apalah gitu, skinnya bisa dinaikin. Sama aja hidup kayak gitu, Pak. Ketika kita punya masalah besar, anggap aja itu kayak boss level gitu. Nanti setelah itu kita makin kuat, makin ada skill, makin tenang gitu dan segala macam. Ya, of course you are on level 2 right now. Tapi nanti level 2 nanti ada bosnya lagi gitu. Maksudnya kayak emang kayak gitu hidup gitu. Jadi saya ngelihat hidup seperti itu Pak sekarang. Iya. Jadi Sultan sekarang seorang yang sangat optimis gitu ya. Amin. Menghadapi hidup ya. Seperti itu ya. Baik, Sultan Maulana ya. Menarik berbincang-bincang dengan Sultan ya. Banyak pesan-pesan yang Sultan sampaikan yang saya rasa pun bagi orang dewasa pun ini masih sangat-sangat relevan ya. Bukan cuma bagi generasi Sultan ya, tapi generasi yang di atas Sultan, generasi saya, bahkan di generasi di atas saya, mereka tetap butuh dukungan-dukungan itu. Apalagi di generasi saya, dukungan-dukungan itu semakin berkurang. Iya. Bukan semakin banyak, tapi semakin berkurang. Lagian di generasi sekarang kan udah ada internet, jadi lebih mudah kita belajar gitu. Cuma ya internet ini kan harus pandai-pandai juga. Iya benar. Kalau tersesat. Iya benar, tersesat abis gitu. Tapi kalau teredukasi ya teredukasi abis gitu kan. Baik, rekan Sogo TV, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami ya. Semoga apa yang kami sampaikan ada bermanfaat lah bagi kita semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.